Bisa sebelum on cam nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil koresponden kami tentang produk yang diberi nama Sure Cookies. Next. Oke, pertama, perkenalkan dari kelompok kami ada saya sendiri, Anji Rizky Wijaya, kemudian ada Ahmad Fauzan Azim, Cipita Salsa, Edith Windy, Fajar Surya, Haikal Disahid, Melisa, Samsinar, dan Tasya. Hasil survei marketing mix 4P price. Dari koresponden kami, itu memilih produk dengan kualitas bagus dengan harga yang sesuai, dengan persentase sebesar 73,3%. Sementara sisanya 26,7% memilih produk minimalis dengan harga ekonomis. Kemudian koresponden kami juga rela membayar yang tinggi apabila kualitas diperhatikan. Hal ini diperhatikan oleh responden sebesar 65% dan sisanya yang lainnya didominasi oleh kuantitas dan rasa. Koresponden kami juga suka mengeluarkan uang kurang dari atau sama dengan 20.000 sebesar 25% koresponden. 8% memilih untuk lebih dari 50.000 dan 16 lainnya memilih kurang atau sama dengan 50.000. Sisanya itu memilih yang lainnya. Kemudian koresponden kami juga sangat mendominasi sebesar 91,7% memilih berani membayar harga yang tinggi untuk produk yang baik dan berasal dari bahan premium. Sedangkan 8,3%-nya memilih tidak berani. Berikut hasil survei marketing mix place. Berikut data apakah konsumen berminat membeli produk di luar wilayahnya. 57% mengatakan tidak dan 43% mengatakan iya. Dan dari data tersebut, kebanyakan konsumen tidak membeli produk jika produk tersebut dijual di luar daerah mereka. Mungkin saja disebabkan jarak toko atau pusat produksinya yang jauh akan mempengaruhi harga ongkos kirim yang membuat konsumen enggan memesan untuk di luar daerah yang berbeda. Mungkin bisa juga karena kendala jarak waktu dan membuat konsumen tuh menjadi malas menunggu. Dan juga kebanyakan konsumen ini tuh pasti akan membeli produk yang dekat dengan daerahnya sebab lebih dekat dan mudah daripada harus membeli jauh dari luar daerah. Berikut juga data tempat konsumen membeli produk kue. 34% tuh orang-orang membeli produk dari GoFood dan 30% menggunakan GrabFood. Sisanya tuh Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kebanyakan konsumen memilih platform GoFood jika ingin membeli produk makanan kue secara online karena alasan mudah digunakan seperti dalam pemesanan dan pembayaran, lalu terpercaya dan cepat. Lalu yang memilih platform GrabFood sebagian besar karena lebih banyak promosi yang diberikan. Jadi, sebagian besar konsumen akan menggunakan platform yang mudah dipercaya, cepat dalam pemesanan dan pembayaran, dan juga yang menyediakan promosi seperti gratis ongkos kirim dan diskon harga. Selanjutnya adalah hasil survei dari marketing mix dari segi produknya. Nah, berikut adalah apakah konsumen menyukai produk cemilan. Dan bisa dilihat bahwa 95% rata-rata orang menyukai cemilan. Ini bisa disimpulkan bahwa dari setiap usia pun, dari dewasa atau remaja atau anak-anak menyukai cemilan. Hanya sedikit rata-rata orang yang tidak menyukai cemilan. Next. Berikut data apakah jenis cemilan yang disukai konsumen. Berikut adalah 3 yang disimpulkan. Yang pertama adalah cookies atau kue kering, yang kedua ada keripik atau ciki, dan lain-lainnya. Bisa dilihat nih bahwa walaupun cookies dan keripik ini hampir mendekat ya, atau hampir sama, ini masih bisa disimpulkan bahwa cookies atau kue kering ini mempunyai pasar yang luas, mempunyai pasar yang lebih daripada keripik. Ya, berdasarkan data di atas bahwa 43,3% konsumen menyukai produk cemilan cookies atau kue kering dan 38,3% menyukai keripik atau ciki. Dan 18,3% menyukai produk yang lainnya.
Next. Selanjutnya adalah data apakah isian cookies yang ingin konsumen makan. Bisa dilihat dari data tersebut bahwa cukup bervariasi ya, dari coklat, keju, marshmallow, fruit, hazelnut, dan lain-lainnya. Tapi bisa dilihat bahwa kebanyakan orang lebih menyukai coklat. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa keju, marshmallow, isian fruit, dan hazelnut ini tidak bisa dijadikan variasi yang kita sajikan. Jadi berdasarkan data tersebut, sebagian besar konsumen menginginkan cookies dengan isian coklat. Next. Selanjutnya, data apakah rasa cookies yang pernah dicoba konsumen. Bisa dilihat juga ya, bahwa di sini 75% atau bisa bilang rata-rata orang itu pernah mencoba produk cookies dengan rasa coklat. Sisanya adalah 15% keju dan 10% yang lain-lainnya. Next. Selanjutnya adalah apakah ukuran cookies yang diminati konsumen. Di sini kami sajikan 3, yaitu ada besar, normal, dan kecil. Dan dilihat dari responden bahwa mereka lebih suka cookies dengan ukuran yang biasa saja atau normal. Itu sebesar 88%. Lalu adalah data apakah kemasan ini diminati konsumen. Nah, di sini responden memiliki banyak variasi ya. Di sini ada yang menarik, ada yang simple saya cukup, ada yang plastik, ada yang box, ada yang toples, ada yang eco-friendly, dan lainnya. Nah, berdasarkan data tersebut, konsumen lebih berminat dengan produk yang kemasan yang menarik dengan menggunakan box. Jadi menarik dan menggunakan box dari data tersebut. Next. Nah, selanjutnya adalah data apakah produk yang dipilih konsumen itu berkualitas, berdasarkan kualitas atau berdasarkan bentuknya. Nah, bisa dilihat bahwa 59 konsumen dari 60 responden lebih memilih produk yang berkualitas ya tentunya daripada hanya memikirkan soal bentuknya saja. Next. Selanjutnya ada hasil survei marketing mix promotion. Berikut data kemungkinan konsumen langsung tertarik dengan produk yang diiklankan. 13% menjawab iya, 60% menjawab tidak, dan 27% menjawab mungkin. Berdasarkan survei yang kami lakukan dari 60 konsumen yang disebar secara acak, menyatakan bahwa mereka cenderung tidak langsung membeli produk yang diiklankan dengan alasan memastikan produk tersebut benar-benar dibutuhkan dan barang nyata sesuai yang diiklankan. Juga konsumen terkadang memilih membeli di toko offline langsung karena bisa mengetahui rasanya juga. Tapi konsumen kemungkinan akan membeli jika produk tersebut sudah terpercaya seperti direkomendasikan oleh keluarga atau kerabat. Berikut data survei konsumen mengetahui informasi produk makanan. Next. Berdasarkan data di atas, konsumen cenderung lebih sering melihat berbagai informasi terkait makanan melalui aplikasi Instagram. Kemudian diikuti sosial media lainnya. Kebanyakan konsumen melihat info produk di Instagram karena visualisasi dan menggiurkan, menarik perhatian dan membuat penasaran. Akan tetapi konsumen juga bisa mencari di sosmed lain seperti WhatsApp, Twitter, dan Facebook. Sedangkan konsumen lain kadang lebih memilih mencari di Tokopedia, Shopee, GoFood karena biasanya sekaligus banyak promo menarik. Walaupun beberapa konsumen memilih untuk bertanya ke kerabat atau teman. Berikut data bentuk promosi yang diminati konsumen. Berdasarkan data survei di atas, sekitar 30,3% konsumen memilih untuk membeli produk tersebut karena iklan di media sosial menarik. Kemudian, konsumen akan tertarik membeli bila promosi diskon dan buy one get one dengan presentasi sama, 14,3%. Konsumen juga mempertimbangkan testimoni yang ada dari pembeli lain. Bahkan konsumen juga memilih membeli karena rekomendasi dari teman atau endorse dari influencer yang dikaguminya. Tapi ada juga konsumen yang cenderung memilih membeli secara online karena dapat mendapatkan sampel produk. Berikut adalah data kecenderungan konsumen melihat iklan di sosial media, yaitu
37% berbentuk gambar, dan 63% berbentuk video. Konsumen biasanya lebih menyukai produk yang dipromosikan melalui video dibanding hanya berupa gambar atau foto-foto produk. Karena jika promosi melalui video ini, konsumen bisa mengetahui langsung testimoni dari produk tersebut dan mengetahui kalau produk tersebut dipercaya rasa dan kualitasnya. Biasanya video-video ini juga dari video endorse dari influencer. Selanjutnya ada konsep bisnis. Zur Cookies merupakan produk makanan kue kering yang berbahan dasar premium. Zur Cookies ini terinspirasi dari jajanan tren berasal dari Korea, yaitu sobo repang. Dengan adonan cookies yang renyah di luar dan perpaduan isi meleleh di dalamnya. Isian untuk Zur Cookies memiliki berbagai macam variasi yang akan dijelaskan di slide selanjutnya nanti. Terus, target pasar kita itu adalah konsumen di segala usia. Karena cookies termasuk cemilan yang dapat dikonsumsi siapa saja dan cocok dimakan di segala suasana, misalnya saat sedang santai. Next. Selanjutnya, produk kami ini merupakan produk cookies homemade yang dijual secara online melalui sosial media seperti Instagram dan marketplace Shopee. Terus, sistem pemesanannya itu pre-order dengan masa 7 hari kerja dari waktu pemesanan. Kita juga nawarin produk sehat bagi konsumen yang ingin ngemil tetapi dengan kalori rendah, yaitu vegan cookies dengan bahan dasar oatmeal. Next. Nah, di sini ada beberapa menu dari Zero Cookies. Yang pertama ada cookies original. Ada baby brown dan dark brown, yaitu harganya 10.000. Terus ada cookies varian, yang pertama ada Caca dan Oreo, harganya juga sama 12.000. Dan ada cookies lumer yang isi di dalamnya ada coklat, marshmallow, dan green tea, harganya 15.000. Dan cookies healthy itu ada vegan cookies coklat dan banana. Yang coklat itu harganya 15.000 dan yang banana itu harganya 12.000. Nah, ini contohnya perbedaan yang baby brown sama dark brown-nya. Next. Kalau ini toppingnya ya, buat yang di atas, yang baby brown itu Caca, yang dark brown itu Oreo. Next. Nah, yang ini yang ada isi di dalamnya cookiesnya. Yang pertama itu ada coklat, marshmallow, sama matcha. Next. Nah, kalau vegan cookies ini kita pakainya bahannya oatmeal sama gulanya tuh gula yang bagus itu coconut sugar. Jadi cocok buat menu diet. Next. Nah, ini buat packagingnya. Jadi kalau buat packagingnya kita pakai box yang kayak yang di sini. Terus nanti logonya itu ditempel pakai stiker. Terus juga kenapa pakai box? Gara-gara nggak ribet sama mudah aja gitu. Terus juga ramah lingkungan. Nah, selanjutnya untuk platform, kita rencananya akan menggunakan 2 tempat, yaitu Instagram sama Shopee. Untuk Instagram kita sudah membuat akunnya dan mulai membuat post-post untuk promosinya. Sedangkan untuk Shopee, yang akan menyusul. Sebenarnya alasan menggunakan 2 platform ini tuh, yang pertama disebabkan karena proses penjualan kita masih menggunakan sistem pre-order. Sehingga kalau misalkan menggunakan aplikasi seperti GoFood atau GrabFood sepertinya kurang sesuai. Lalu Instagram ini merupakan salah satu media sosial yang terbesar dengan pengguna yang banyak. Jadi kalau berdasarkan survei tadi, konsumen kita banyak melihat promosi-promosi makanan dari Instagram, maka menurut kami Instagram itu mempunyai pasar yang sangat besar. Sedangkan kalau Shopee juga merupakan salah satu online shop yang paling besar juga dengan paling banyak pengaksesnya. Terus juga Shopee memiliki berbagai metode pembayaran sehingga mungkin memudahkan konsumen-konsumen kita dalam melakukan pembayaran sehingga lebih mudah.
Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pertanyaan ya, Jar. Jar. Disuruhnya gimana? Langsung pertanyaannya. Ya udah boleh. Udah dulu deh. Saya Dava Fusidanto dari kelompok 2 ingin bertanya. Tadi itu cookiesnya dijual satuan. Terus kalau misalkan dijual satuan, apakah tetap packagingnya pakai box atau enggak? Udah itu aja sih. Ini ditampung dulu atau nunggu pertanyaan lain dulu atau langsung jawab? Kayak langsung deh, Jar. Kemarin langsung kan? Saya Tasya Dwi Caksono, kelompok 1 menjawab. Jadi itu emang dijualnya satuan. Kalau terus buat packagingnya dibeli satuan itu tetap pakai dus. Gitu. Gimana, Dok? Dusnya tetap yang ukuran gede tuh. Kan kadang ada orang yang mau beli cuma 3 atau 4. Nah, itu kan ada dus, ada yang kecil, sedang sama yang besar. Jadi disesuaikan. Kalau yang kecil itu bisa muat 3, kalau besar itu 5, kalau yang gede itu 8. Gitu. Oh, oke. Thank you, Tasya. Ya lanjut aja yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Hidayat dari kelompok 2. Mau nanya nih, tadi kan ngomongin Zero Cookies ini kan pakai Instagram salah satu platformnya kan. Nah, kalau ngomongin dessert atau cookies kering, akhir tahun kemarin kan kalau teman-teman tahu ada Bittersweet by Najla tuh, dia membangun sosial media brandingnya di Instagram. Kayak dia endorse selebgram atau yang lainnya, atau pakai Instagram Ads di Instagram. Kalau dari Zero Cookies, gimana sih ngebangun sosial branding trust-nya di Instagram? Itu aja sih. Makasih. Saya Ahmad Fauzan mau menjawab dari kelompok 1. Jadi kalau buat kita meningkatkan social branding di Instagram itu mungkin lebih ke beberapa cara. Pertama itu maksimal dari visual Instagramnya itu. Jadi kita harus bagus Instagramnya, menarik kalau orang lihat experience pertama itu, wah ini Instagramnya rapih. Bisa mungkin dia berpikir, wah kalau Instagramnya rapih dia serius, buat kuenya juga serius. Terus yang kedua itu mungkin postingannya itu harus rutin. Misalnya kita setiap 2 hari sekali kita posting di feed IG, dan setiap hari kita posting lewat Snapgram-nya. Jadi Instagram itu bisa terlihat selalu hidup gitu. Terus ya pasti follower harus ditingkatin ya.
yang paling bagus itu, yang paling efektif yaitu dari WOM atau word of mouth ya. Jadi kita sebar lewat keluarga kita sebar lewat teman-teman kita, minta bantuan buat follower, minta bantuan buat minta sponsoring atau sponsoring lagi, minta tersebar-sebar lain lewat SG tiap akun tersebut. Nah itu bisa. Terus kalau yang selanjutnya mungkin bisa lewat ya jalin interaksi lewat follower yang udah ada. Jadi jangan sampai konsumen kita merasa habis beli ya udah beli aja, nggak ada experience selanjutnya. Kita bisa selalu nanyain kayak gimana rasanya, testimoninya kayak gimana, kita bisa minta testimoni dari mereka juga. Dan yang terakhir sih jangan lupain hashtagnya paling ya, hashtag dari setiap postingannya. Karena kan kalau hashtag setiap postingan itu bakal kesebar ke berbagai hashtag yang lain. Jadi orang kalau melihat hashtag kayak gini itu bisa ketemu bagian postingan-postingan kita. Dan yang terakhir ya, kalau misalnya kita sudah mempunyai dana yang lebih besar, itu pasti ya namanya influencer itu perlu, karena itu ningkatinnya besar juga. Sama kita juga bisa pakai ads dari Instagramnya itu. Kalau modalnya udah ada. Gitu, Dap. Gitu, Pe. Silakan. Thank you, Jan. Thank you. Kurang, Pe. Oke, thank you. Aman. Oke, dari saya. Ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi. Mau nanya, Vireja Santika, pertanyaannya, untuk Zur Cookies ini kalian bikin sendiri atau nanti cari supplier terus kalian jualin lagi? Makasih. Saya Fajar Suryana Rohman dari kelompok 1 yang menjawab. Jadi kita tuh dalam proses pembuatannya itu kita bikin sendiri, paling kalau supplier paling kita supplier bahan-bahannya. Jadi intinya kita bikin sendiri sih dalam proses pembuatannya. Gitu. Terima kasih. Mungkin karena sudah 3 pertanyaan dan 3 jawaban, mungkin kita akhiri saja presentasi kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.